Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan keagungannya. Kita muji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Kita muji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di antara waktu-waktu yang ada terdapat musim-musim kebaikan, agar orang-orang yang berakal mau berfikir, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia berzikir kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan seluruh umat manusia, bahkan junjungannya, pimpinannya semua nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ushulul Iman, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kali ini kita akan mengambil atau melanjutkan pada hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalamnya diterangkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang
teramat luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup yang tampak dan juga yang tidak tampak, meliputi perkara yang bisa diketahui lewat indera, lewat penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak tampak, yang tidak dapat kita saksikan dengan indera kita. Di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di sebagian ayatnya tentang keluasan ilmunya. Bisa dilihat misalkan di dalam surah Yunus ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin." Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada rasulnya dan juga berbicara kepada orang-orang beriman. Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah engkau wahai Rasul berada dalam suatu urusan, ada dalam suatu keadaan, entah itu perkara duniawi ataupun perkara akhirat. Wa ma tatlu minhum min Qur'an, dan tidak juga engkau wahai Rasul membaca sebagian di antara Al-Quran, di antara wahyu yang diturunkan kepadamu. Wala ta'maluna min amalin. Kemudian Allah berbicara kepada umat manusia secara umum, dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan, amalan apapun itu, illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi, kecuali kami menyaksikan kalian, kecuali kami melihat kalian, mengetahui kalian ketika kalian memulainya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada seberat zarrah pun di bumi ataupun di langit yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Wala asghara min dzalika wala akbar. Yang lebih kecil dari zarrah ataupun yang lebih besar, semuanya illa fi kitabim mubin. Semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Maka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat anjuran kepada kita untuk muraqabatullah, untuk kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua gerak-gerik kita dilihat oleh Allah. Semua yang kita lontarkan berupa ucapan, baik kita ucapkan dengan suara nyaring ataupun dengan suara pelan, kita ucapkan di hadapan orang banyak ataupun ketika kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jika itu adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya. Namun jika itu berupa keburukan, maka balasan buruk pula yang berhak untuk kita dapatkan.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah perkara-perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di daratan ataupun di lautan, berupa hewan-hewan, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa tanah, pasir, batu, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Di daratan ataupun di lautan, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Daun apapun itu, daun pepohonan yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan, dan termasuk daun-daun yang ada di dalam surganya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak juga satu biji pun di dalam gelap gulitanya bumi, yang ada di dalam perut bumi ataupun yang ada di atas permukaan bumi ini, ketika malam sudah gelap gulita, semua Allah SWT ketahui. Wala ratbin wala yabis. Tidak juga yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah mengetahuinya dan kecuali telah Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz. Dalam dua ayat di atas ditetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali dan bahwa semuanya ada di dalam Lauhil Mahfuz. Maka ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala teramat luas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak dan juga mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan tidak semua yang dapat diketahui Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu-ilmu tentang perkara-perkara yang memang bermanfaat bagi kita atau yang mampu dijangkau oleh indera kita. Dan sebagian besarnya Allah sembunyikan dari kita. Sebagian besar ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari pengetahuan kita. Entah karena kita tidak mampu untuk mengetahuinya, tidak mampu untuk memahaminya, atau karena memang tidak ada maslahatnya bagi kita untuk mengetahuinya. Bahkan kalau kita mengetahuinya, barangkali justru akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sebagian sesuatu, menyembunyikan sebagian ilmu dari kita, itu kadang merupakan bentuk karunia Allah kepada kita. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun redaksi hadisnya, silakan dilihat hadis yang ke-6 dari kitab Ushulul Iman. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci gaib ada 5. Dikatakan kunci-kunci gaib. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisalkan perkara gaib
seperti barang berharga, seperti perhiasan yang mewah yang dia tersimpan dan tidak dapat diketahui kecuali kita masuk lewat pintu penyimpanan tersebut. Maka perkara gaib dia tersembunyi, dia tersimpan di balik tabir. Kemudian pintu tabir ini memiliki kunci, dan kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tabir tersebut, apa yang ada di balik pintu tersebut, kecuali kita memiliki kuncinya. Dan ternyata kuncinya pun tidak diketahui oleh manusia. Keberadaannya entah di mana. Hanya Allah yang mengetahui di mana tempatnya. Sehingga perkara gaib adalah perkara yang tidak mungkin kita ketahui, dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kunci untuk masuk melihatnya saja kita tidak tahu di mana tempatnya. Nabi mengatakan, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci perkara gaib ada 5. Dan perkara gaib adalah kebalikan dari perkara yang tampak. Perkara gaib, ada perkara gaib yang merupakan perkara yang sudah terjadi di masa lampau atau yang sedang terjadi sekarang, yang ada di daerah mana yang kita tidak melihatnya, tidak mengetahuinya. Itu adalah perkara gaib. Dan ada perkara gaib yang merupakan perkara-perkara yang belum terjadi, yang kejadiannya nanti akan datang, di waktu yang akan datang. Perkara gaib yang merupakan perkara sudah lampau, kadang sebagian manusia mengetahuinya. Apa yang terjadi pada masa para sahabat, mereka mengetahuinya. Generasi yang hidup pada masa itu mengetahuinya. Tapi mungkin kita banyak di antara apa yang terjadi pada masa itu kita tidak mengetahuinya. Yang ada pada atau terjadi pada para sahabat. Yang terjadi pada umat-umat sebelum kita tidak mengetahuinya. Bagi kita adalah perkara gaib, tapi bagi mereka itu bukan perkara gaib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya kunci gaib ada 5. Disebutkannya 5 perkara ini bukan berarti bahwa perkara gaib itu hanya 5 ini saja. Perkara gaib banyak macamnya, banyak halnya. Namun yang disebutkan di sini hanya 5 saja. Karena 5 perkara ini dia adalah perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan kita. Mulai dari keberadaan kita di dalam rahim sampai dengan kematian kita, kemudian kebangkitan kita nanti ketika terjadi kiamat. Semua itu adalah perkara gaib, dan itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian dilanjutkan, la ya'lamuha illallah. Perkara-perkara gaib itu tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya. Sehingga tidak benar orang-orang yang datang ke tukang sihir, datang ke tukang dukun, atau melakukan tatayur, melepas burung, kemudian melihat kemana arah terbangnya. Jika dia terbang ke kanan berarti akan bagus, kalau terbang ke kiri berarti pertanda buruk. Itu adalah bentuk-bentuk mengklaim atau anggapan bisa mengetahui perkara gaib yang Allah SWT sudah nyatakan bahwa perkara gaib itu tidak akan diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan yang pertama adalah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besok apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita dapatkan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan besoknya. Kita ini besok apakah perjalanan kita akan mulus atau akan ditimpa musibah, kita tidak mengetahuinya. Ketika kita bekerja, apakah pekerjaan kita akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau tidak menghasilkan, kita tidak mengetahuinya. Seorang misalkan pekerja, orang yang memberikan jasa misalnya seperti pengelasan, dia tidak tahu seberapa banyak yang akan dia kerjakan keesokannya dan seberapa banyak yang akan dia dapatkan dari keuntungan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan, rahim seorang ibu berupa janin, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mengetahuinya, maka dia mengetahuinya hanya dari sebagian sisi saja, tidak mengetahuinya dari seluruh sisinya. Kita tidak mengetahui apakah yang di dalam rahim itu adalah janin laki-laki atau perempuan. Kalaupun ada alat yang katanya bisa mendeteksi itu pun tidak akurat 100%. Kadang terjadi kekeliruan karena memang hal itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian bagaimana perjalanannya? Bagaimana, apakah dia sehat ataukah dia sakit? Apakah dia cacat atau dia sempurna? Apakah dia lahir tepat waktu atau dia akan molor atau dia akan lahir lebih cepat dari waktu normalnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka alam rahim, apa yang ada di dalam rahim berupa janin, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan hujan akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat udara terasa panas atau merasakan udara terasa panas. Kemudian ada tanda-tanda akan terjadi hujan, tapi belum tentu terjadi hujan. Kita melihat awan gelap datang berkumpul dari semua arah, dan kita sudah meyakini akan terjadi hujan. Petir kilat menyambar kiri dan kanan, tapi belum tentu dia akan turun di tempat itu. Sehingga mengetahui hujan akan turun kapan dan di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan dia termasuk perkara gaib. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah. Tidak ada jiwa yang mengetahui di tempat mana, di bumi mana, di tanah mana dia akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal di mana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di hari kapan, di waktu kapan, jam berapa, di tempat mana, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itulah kematian yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tidak ada yang bisa menepis kematian. Dulu ketika perang Uhud,
ketika pasukan Islam mengalami kekalahan. Orang-orang munafikin mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna. Orang-orang munafikin berkata, seandainya Muhammad dan sahabat-sahabatnya memberikan urusan ini kepada kami punya urusan dalam masalah ini, kami dimintai saran, kami dimintai pendapat, ma qutilna hahuna, pastilah kita tidak akan terbunuh di sini. Kita tidak akan terbunuh di medan Uhud, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka mengatakan, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Katakanlah wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, ya, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang Allah takdirkan kematian atasnya, pastilah dia akan keluar menuju tempat kematiannya. Pasti dia akan keluar menuju dan menyongsong tempat kematiannya. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya hajat di tempat tersebut. Allah jadikan dia punya hajat di tempat tersebut. Mungkin dia merasa di situ rezekinya, atau dia hendak bertemu dengan siapa yang dia rencanakan, tapi ternyata disitulah tempat dia ditakdirkan untuk mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita akan meninggal, kapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu yang keempat di antara kunci-kunci perkara gaib. Yang pertama tadi adalah ilmu tentang apa yang akan terjadi besok. Kemudian yang kedua, tentang alam rahim, janin yang ada di rahim, termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hujan, di mana tempatnya, kapan dia akan turun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian perkara gaib yang keempat, bahwa tidak ada orang yang mengetahui di mana kematian akan datang menjemputnya. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan, wala mata taqumus sa'atu illallah. Tidak juga mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha suci. Sehingga tentang kapan tahunnya, kapan bulannya, di waktu apa, pagi atau sore, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu terjadinya kiamat. Tidak ada yang dapat mengetahuinya. Jangankan kita, ikhwan fillah rahimakumullah, malaikat yang termulia yang merupakan utusan Allah dan manusia termulia yang juga utusan Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Nabi kita SAW tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Apalagi manusia-manusia semacam kita yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah, yang tidak mengetahui banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tentang kapan terjadinya. Adapun tentang tanda-tandanya, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita agar kita bersiap untuk menyongsong kiamat nanti. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan kita mengetahui serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, menjadikan kita selalu merasa diawasi, bersemangat melakukan ketaatan
kemudian menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mengetahui luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui keagungan Allah. Maka luasnya ilmu Allah menunjukkan luasnya atau menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi dalil akan terjadinya hari kebangkitan. Para ulama kita ketika menetapkan adanya hari kiamat, mereka berdalil dengan ilmu Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, maka konsekuensinya adalah adanya kebangkitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya di dunia ini ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Sementara ujian musibah kadang menimpa orang-orang yang berbuat ketaatan, sementara orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang keji, yang buruk, yang durhaka kepada Allah SWT, dia hidup mewah di dunia ini. Jika kehidupan ini hanya sampai di sini, tentu ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merupakan wujud kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya hari kebangkitan. Dan dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kita pun meyakini bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Orang-orang yang berbuat ketaatan dan orang-orang yang saleh akan mendapatkan balasan kebaikan. Sementara sebaliknya orang-orang yang berbuat keburukan, apalagi kafir dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari keburukannya di dunia ataupun di akhirat. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib, berarti dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, dan juga telah ingkar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, manusia sekarang dengan kecerdasan mereka dan kemajuan teknologi ternyata masih juga percaya kepada orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib. Bahkan mereka berusaha untuk mengetahui perkara gaib dengan cara-cara yang tidak masuk akal, dengan cara tatayur, ya, dengan mengandalkan apa yang dilihat ataupun apa yang didengar. Melihat burung terbang kemana, mendengar suara hewan tertentu, atau dengan menggunakan kerikil dijatuhkan ke tanah, jika pergerakannya ke sini berarti baik, jika pergerakannya ke kiri misalkan berarti tanda sial. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, perlu kita ketahui bahwasanya mengetahui sebab-sebab, mengetahui perkara-perkara yang merupakan pengantar kepada sesuatu, itu tidak termasuk mengetahui perkara gaib. Maksud kita, ketika ada orang-orang yang memprediksi akan terjadinya hujan dengan membaca cuaca dan lain sebagainya, lalu mereka memprediksi akan terjadi hujan dengan tingkat kelebatan begini dan begini. Ini bukan termasuk perkara mengklaim mengetahui yang gaib. Karena dia melakukan prediksi berdasarkan sebab-sebab yang dia ketahui. Bahwa jika terjadi begini, biasanya akan terjadi seperti ini.
atau orang yang mengetahui apakah janin yang di dalam rahim laki atau perempuan lewat perantara alat pembaca. Prediksi seperti ini juga tidak termasuk mengetahui perkara gaib. Karena mengetahui sebab atau adanya suatu sebab yang mengantarkan kepada sesuatu, pada hakikatnya pun juga belum tentu akan terjadi musababnya. Ada awan, ada mendung, belum tentu terjadi hujan. Alat pembaca apa janin yang ada di dalam rahim, diprediksi laki, perempuan dan seterusnya, belum tentu juga benar seperti yang disebutkan. Sehingga ini tidak termasuk di dalam perkara mengaku mengetahui yang gaib, dan bukan juga termasuk mengetahui perkara gaib. Kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, seperti yang disebutkan di awal, kadang Allah Subhanahu wa taala menutup pengetahuan kita dari sebagian sesuatu, ada hikmahnya. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mengetahui kapan ajal kita akan tiba. Seandainya Allah jadikan kita mengetahui kapan ajal kita datang, maka manusia di situ antara dua keadaan. Antara dia terbebani dengan gundah sedih, ya, karena dia memikirkan kematian yang akan datang kepadanya, dan bahkan mungkin pengetahuannya itu akan menjadikan dia mati. Sebaliknya sebagian orang, dia akan bermudah-mudah. Dia akan mengatakan ajal saya masih jauh, kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perkara-perkara yang haram, dan dia mengatakan nanti saya akan bertaubat manakala ajal sudah dekat. Ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak mengetahui kapan kematian kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan besok hari, apakah nasib kita besok baik ataukah buruk, kita tidak mengetahuinya. Taruhlah seandainya kita mengetahuinya. Jika kita mengetahuinya, jika ternyata kita mengetahui besok nasib kita buruk, seperti tadi, kita akan menderita. Kita akan tersiksa dengan pengetahuan yang kita ketahui. Dan kalau kita mengetahui nasib kita akan baik, kita akan lalai untuk melakukan sebab-sebab. Sehingga adanya perkara-perkara, sebagian perkara yang gaib yang kita tidak ketahui, rezeki kita, ajal kita, baik ataukah buruknya nasib kita besok, kita tidak mengetahuinya. Di dalamnya terdapat dorongan bagi kita untuk bertawakal dengan kuat kepada Allah SWT, dan dorongan bagi kita untuk melakukan sebab-sebab, melakukan usaha-usaha. Ikhwani rahimani rahimakumullah, itu 4 atau beberapa faedah dari hadis di atas. Dan kita berhenti untuk sementara. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan pada hadis yang nomor 7. Kita lanjutkan di hadis nomor 7, hadis berikutnya insyaallah sekitar 10 menit insyaallah. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikatakan an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi haitsu yatubu ilaihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih bahagia dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih bahagia
dengan taubat hambanya manakala dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, daripada kebahagiaan salah seorang kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falat, salah seorang kalian yang mengendarai kendaraannya di padang yang tidak berair, di padang yang gersang. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Dia berkendara di padang Sahara yang gersang, kemudian tiba-tiba kendaraannya itu lepas dari dia. Kendaraannya hilang. Sementara makanannya, minumannya ada di atas kendaraannya itu. Fa'ayisa minha. Kemudian dia pun berputus asa dari mendapatkan kendaraannya itu. Antum bayangkan seorang pengendara di padang pasir yang gersang. Kemudian makanan dan minuman yang menjadi bekal hidupnya ada di kendaraannya tersebut. Tiba-tiba kendaraannya hilang bersama makanan dan minumannya itu. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ya'isa min rahilatihi. Akhirnya dia pun pergi menuju sebuah pohon, lalu merebahkan badannya di bawah naungan pohon tersebut, sementara dia putus asa dari mendapatkan hewan kendaraannya tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu, dia sudah tidak berharap kehidupan pada dirinya. Dia meyakininya pasti akan mati. Makanan, minuman, semuanya lenyap. Sementara dia ada di tempat yang gersang dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Tidak ada orang yang bisa dia mintai pertolongan. Tiba-tiba, fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan indah. Tiba-tiba kendaraannya itu ada di dekatnya berdiri tegak, lengkap dengan makanan dan minumannya. Dia sudah putus asa, dia merasa pasti akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tiba-tiba kendaraan beserta bekal-bekalnya hadir di saat dia sudah berputus asa. Fa'akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera mengambil tali kendaraannya itu. Faqala min syiddatil farah, saking bahagianya, saking senangnya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia bahagia, dia bersyukur, dia ingin mengucapkan rasa syukurnya. Dia ingin meluapkan rasa terima kasihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hendak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata saking senangnya, saking bahagianya, saking girangnya dia salah ucap. Ucapannya kebalik. Harusnya dia mengatakan engkau Rabbku, saya hambamu. Justru dia mengatakan engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu atau Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap gara-gara saking bahagianya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kebahagiaan yang seperti ini keadaannya dengan gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak bisa dibayangkan ada kebahagiaan, kegembiraan yang melebihi kegembiraan seperti ini. Sudah dibayangkan yang lebih daripada kegembiraan seperti ini. Ternyata gembiranya Allah, bahagianya Allah, senangnya Allah ketika kita bertaubat kepadanya lebih daripada kebahagiaan yang seperti ini. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senang bila kita kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala cinta, gembira apabila kita bertaubat kepadanya. Apabila tadinya kita berada di bawah kekuasaan syaitan, kemudian kita beralih kembali kepada
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah senang dengan keadaan yang seperti itu. Allah gembira dengannya. Sebelum kemudian kita akan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga di akhirat nanti. Ikhwan rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan sifat cinta bagi Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, sifat bahagia, sifat gembira. Dan kita menetapkannya tanpa kita menyerupakannya dengan kegembiraan makhluk. Tanpa kita memberikan kaifiatnya bagaimana. Yang jelas kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat bahagia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa ucapan-ucapan yang tidak disengaja, ucapan-ucapan yang tidak terlontarkan berdasarkan kemauan, tidak ada konsekuensi di baliknya. Kalaupun kita mengucapkan ucapan-ucapan kufur waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mengucapkan ucapan-ucapan kufur atau ucapan-ucapan yang menjadikan murtad, jika diucapkan tanpa kemauan, tanpa keinginan, maka orang yang mengucapkannya tidak akan kufur. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ucapan kufur yang diucapkan akan menjadikan seorang kufur jika dia mengucapkannya disertai dengan keyakinan, disertai dengan kelapangan dada untuk mengucapkannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakin man syaraha bil kufri, kecuali orang-orang yang mengucapkannya dan dia ridha dengan kekafiran tersebut. Adapun yang tidak disertai dengan keinginan, tidak disertai dengan maksud, maka tidak ada konsekuensi di balik ucapan tersebut. Kemudian di dalam hadis ini ada permisalan yang sangat indah yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, memisalkan perjalanan kita ke akhirat seperti perjalanan orang yang berkendara di padang pasir dan membawa bekal makan dan minumannya. Keselamatan dia dalam perjalanan tersebut tergantung keberadaan dari bekalnya ini. Begitu juga kita ke akhirat. Perjalanan kita ke akhirat membutuhkan bekal. Dan bekal ke akhirat adalah ketakwaan. Allah SWT berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Dan bahwa perjalanan kita ke akhirat, bagus tidaknya kita di akhirat tergantung bekal yang kita bawa ini. Sebagaimana orang yang melakukan perjalanan, jika dia tanpa bekal atau bekalnya tidak berguna, maka dipastikan perjalanan tersebut akan menjadi perjalanan yang sengsara. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, bahkan lebih daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Insyaallah nanti di hadis yang nomor 9 pada pertemuan yang akan datang akan disebutkan hadis yang terkait dengan hal tersebut. Ikhwan fillah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.